Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Sebelum kita bersama-sama memulai doa pagi kita pada hari ini, mari kita menyanyikan sebuah pujian berikut ini. Ya Tuhan, tiap jam Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau pada pagi hari ini Bapa memberikan kepada kami hari yang baru, hari di mana kami boleh kembali memperbaiki setiap kesalahan kami, hari di mana kami juga boleh semakin hari semakin mencintai Tuhan dan semakin juga berkenan di hadirat Tuhan. Dan pagi ini sebelum kami bersama-sama memulai hari kami, biarlah pada hari ini kami boleh mendengarkan sabda-Mu. Bapa, tolong agar hamba-Mu juga dapat berkata-kata sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi permenungan kita pada hari ini terambil dari Matius 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jika engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahanmu di depan mezbah dan pergilah berdamai dahulu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kita lakukan jika relasi kita dengan sesama kita itu rusak? Mungkin ada di antara kita yang berkata, udah biarin aja deh, nanti kan baik sendiri. Atau mungkin juga sudah ada yang putus asa. Ya udah, mau diapain lagi? Sudah rusak, diperbaikin lagi juga pasti belum tentu mau kembali.
atau akan kembali baik lagi. Ya sudahlah, mau bagaimana lagi, nasi sudah jadi bubur, begitu kira-kira. Bapak Ibu, apakah membiarkan relasi yang rusak itu adalah apa yang Tuhan inginkan? Apakah Tuhan menginginkan pembiaran terjadi terhadap relasi yang rusak? Alkitab berkata, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahanmu di depan mezbah itu. Pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang kita baca ini kita melihat bahwa Tuhan mengingatkan kepada kita, relasi itu jauh lebih penting. Relasi itu jauh lebih berharga ketimbang ibadah atau persembahan kita kepada Tuhan. Jika ada relasi yang rusak, maka sudah seharusnya relasi itu diprioritaskan untuk kita perbaiki kembali. Persoalannya bagaimana caranya? Bapak Ibu, jika ada relasi yang rusak, pastilah ada yang menjadi pelaku atau penyebab dari relasi yang rusak itu. Dan di sisi lain ada juga korban dari relasi yang rusak itu. Mari kita lihat satu persatu dari sisi korban maupun juga dari sisi pelakunya. Bagi kita yang menjadi korban dari relasi yang rusak, apa yang biasanya kita lakukan? Biasanya kita berupaya untuk melupakan peristiwa-peristiwa yang menyakitkan dari relasi yang rusak itu. Kita berupaya bahwa dengan lupanya kita itu, relasi itu nanti akan pulih dengan sendirinya. Atau setidaknya kita tidak lagi perlu berelasi dengan orang tersebut. Bapak Ibu, melupakan apa yang terjadi, melupakan peristiwa yang menyakitkan, sesungguhnya itu adalah upaya untuk membohongi diri kita sendiri. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya kita tidak dapat melupakan peristiwa yang menyakitkan itu. Kita selalu saja mengingatnya. Maka yang seharusnya kita lakukan bukan melupakannya, tetapi mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita mengampuni orang yang melukai kita di dalam relasi itu. Dengan mengampuni, kita tidak melupakan peristiwanya. Tetapi ketika kita mengingat peristiwa itu, beban emosi atau keperihan atau kepedihan kita atau rasa sakit kita pada peristiwa yang menyakitkan itu sudah tidak ada lagi, sudah bisa kita kendalikan lagi. Dengan demikian kita bisa melanjutkan kembali berelasi dengan orang yang telah menyakiti kita, karena kita tidak melupakan, tapi kita mengampuninya. Nah, di sisi lain, bagi para pelaku atau bagi para orang-orang yang bertindak yang pada akhirnya menghancurkan relasi itu, tidak cukup dengan sekedar berkata aku minta maaf ya, atau oh ya aku yang salah, atau hanya berkata ampuni aku ya. Memang permohonan maaf itu penting. Memang permintaan ampun itu adalah suatu keharusan. Akan tetapi yang jauh lebih penting adalah pertobatan. Bayangkan apa yang terjadi pada korban jika sudah mengampuni, sudah melupakan
Bukan melupakan maksud saya, tetapi sudah mengampuni, pelaku sudah kemudian meminta maaf dan juga sudah dimaafkan, tetapi kemudian pelaku mengulangi kesalahannya yang sama. Bukankah permintaan maaf itu hanya sekedar manis di bibir saja? Dan bukankah akhirnya pengampunan yang diberikan oleh sang korban itu hanya menjadi sebuah pengampunan yang kelihatannya murahan, dan itu akan semakin menyakitkan lagi dan akan semakin menghancurkan relasi lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara, dalam ayatnya yang kita baca, Tuhan Yesus mengingatkan kita, baik kita sebagai pelaku yang merusak relasi ini atau kita sebagai korban yang harus juga mengampuni. Kata yang dipakai oleh Tuhan Yesus di sana adalah baiklah kita berdamai. Dan dalam bahasa Yunani kata berdamai itu adalah dialasso. Dan kata ini menarik sekali karena kata dialasso ini juga mengandung arti mengubah mindset atau mengubah cara berpikir kita. Bagi korban, kita seharusnya mengubah cara pikir kita terhadap orang yang menyakitkan kita. Bumi tidak akan berubah, cerita tidak akan berubah kalau kita tidak mengubah cara mindset kita terhadap para pelaku, dan kita tidak akan mengampuninya. Ketika kita tidak mengampuninya, toh kita juga tidak akan pernah terpuaskan dalam kehidupan ini. Kita selalu menanggung dendam. Kita selalu menanggung apa yang menyakitkan. Harus ada perubahan mindset, ada perubahan cara pikir, harus ada dialasso. Kita mengubah cara pikir kita terhadap para pelaku ini. Namun sebaliknya, dialasso ini juga harus dilakukan bagi mereka yang menjadi para pelaku. Ubah kebiasaan kita, ubah tutur kata kita, ubah hal-hal yang kemudian secara sengaja atau tidak sengaja membuat kita menyakiti orang lain. Dan itu bisa terjadi hanya dengan cara kita mengubah mindset kita, mengubah cara pikir kita, agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam masa Prapaskah pada tahun 2023 ini, GKI Gatot Subroto mengangkat sebuah tema tentang pemulihan relasi. Mari kita kembali melihat relasi-relasi kita yang mungkin saja telah rusak dan harus kita perbaiki. Relasi-relasi itu dapat kita perbaiki jika kita berdamai, jika kita berdialasso, kita mengubah cara pikir kita terhadap diri kita dan juga terhadap sesama kita. Kiranya Tuhan menyertai kita dan memampukan kita mengubah apa yang harus kita ubah, memperbaiki apa yang harus kita perbaiki, dan relasi-relasi yang rusak kembali dipulihkan bersama dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mohon ampun jika pada saat ini ada relasi-relasi yang rusak terjadi di antara kami. Entah itu adalah relasi orang tua anak, relasi pasangan, antara suami dan istri, atau saudara dengan saudara, atau kerabat dengan kerabat yang lain. Kami mohon ampun karena kami tidak bersedia untuk mengubah cara pikir kami. Kami tidak mau mengampuni. Kami selalu berpikir bahwa mereka yang telah menyakiti kami adalah jahat dan mereka pantas untuk mendapatkan hukuman. Kami tidak mampu untuk mengubah cara pikir kami bahwa mereka yang menyakiti kami juga harus kami kasihi. Tuhan, tolong kami supaya kami yang menjadi korban
Kami mampu mengubah cara pikir kami. Kami mampu berdamai dengan mereka yang telah menyakiti kami. Namun Tuhan, kami yang menjadi pelaku, kami yang membuat hubungan atau relasi kami ini menjadi rusak. Ya Tuhan, tolong kami agar kami pun juga dipakai oleh Tuhan, mengubah pola pikir kami, mengubah cara kami berpikir, supaya kami tidak lagi berkali-kali jatuh dalam dosa. Bukan hanya sekedar meminta maaf, bukan hanya sekedar kami memohon ampun dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi, tapi kami betul-betul sungguh siap untuk mengubah cara kami berpikir, cara kami bertindak, cara kami mengucapkan, sehingga kami sungguh bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bukan justru menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Ya Tuhan, ampunilah kami. Ya Bapa, kami percaya relasi-relasi yang rusak ini Tuhan berkati, Tuhan sendiri yang berada di tengah-tengah kami untuk memperbaiki setiap kesalahan kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa sembahyang kami, dan kami percaya Tuhan bersama dengan kami dalam pemulihan relasi-relasi yang ada. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah doa pagi dari GKI Gatot Subroto Purwokerto. Bapak Ibu masih terus bisa mengikuti doa pagi secara online melalui channel YouTube GKI Gatot Subroto Purwokerto live streaming. Dan siaran doa pagi ini akan selalu setia hadir pada hari Selasa dan Kamis dimulai jam 5 pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati kehidupan Bapak Ibu. Dan sebelum kita bersama-sama menutup doa pagi ini, mari kita naikkan satu pujian berikut ini. Salam. Isilah mataku dengan citra salibmu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milikmu. Isilah mataku dengan citra salibmu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur